Pada video berikut, aku akan berbagi tentang bagaimana cara membuat data entry aplikasi di dalam CS Pro. Sebelumnya, silakan teman-teman untuk melihat videoku yang membahas tentang membuat data dictionary. Untuk linknya ada aku sematkan di kolom deskripsi. Agar teman-teman bisa terbantu untuk memahami bagaimana step by step dari menggunakan aplikasi CS Pro ini. Ya, langsung saja kita coba melihat kuesioner yang sudah aku sediakan. Kuesioner ini sama dengan kuesioner ketika kita membuat data dictionary. Oleh sebab itu, ini merupakan lanjutan dari membuat data dictionary, di mana nanti kita akan membuat tersendiri di dalam form yang ada tersedia di CS Pro untuk data entry aplikasinya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membuat secara mirip dengan apa yang ada di dalam kuesioner ini. Kemudian silahkan buka CS Pro yang sudah terinstall di laptop. Nah, di sini aku menggunakan CS Pro versi terbaru yaitu CS Pro 8.0. Silahkan menyesuaikan saja, tidak ada perbedaan yang signifikan kalau ada CS Pro di versi bawah ini. Ya, yang pertama, ketika muncul Start CS Pro, maka pilih Create a New Application, kemudian pilih OK. Setelah pilih OK, pilih yang Entry, dan pilih CAPI Data Entry Application. Kemudian pilih OK. Maka akan muncul kotak dialog di mana diminta kita untuk memposisikan di mana letak saving dari dokumen ini nantinya. Kalau saya akan membuat sesuai dengan yang sudah aku sediakan, yaitu di data dictionary. Kemudian namanya bisa sama saja atau kita persingkat misalnya my entry. Coba kita cek kembali apakah sudah sesuai. Ya, kita coba lihat. Ya, saya ingin memasukkannya di entry application. Ya, kemudian kita pilih save. Setelah save maka muncul new data entry application. Silahkan pilih yang titik 3 di sebelah kanan ini. Kemudian arahkan data dictionary-nya. Jadi sebelumnya aku sarankan kalau membuat folder, buatlah folder yang baru sesuai dengan nama yang ingin kita gunakan data CS Pro-nya. Kalau kemarin saya buatkan di data dictionary, kemudian pilih data dictionary yang tipe ini berwarna biru. Kemudian pilih save, kemudian pilih OK. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah kita ingin membuat form ya berdasarkan data dictionary ini? Ya, kita pilih yes. Setelahnya ada drag option seperti yang ada di jendela yang kita lihat ini. Kita pilih OK saja. Maka sudah muncul form, ya ini kita sebut form untuk membuat data entry aplikasi. Ya, data entry aplikasi. Tetapi ini kalau kita lihat, kalau kita ingin melihat anggota rumah tangga misalnya, formnya seperti ini. Kemudian jika kita melihat informasi rumah tangga, formnya akan seperti ini. Kita ingin membuat cukup dengan satu form ya. Jadi tidak menggunakan klik yang ada di bagian kiri ini, cukup kita membuat satu form. Caranya adalah delete terlebih dahulu yang bagian ini ya. Klik delete form, kemudian pilih delete form lagi. Kemudian di sini boleh dibiarkan saja. Kemudian kita pilih yang di tengah kiri ini yang ada dictionary. Nah, setelah itu kita coba untuk melihat di data dictionary ini sama saja dengan form tadi. Hanya saja kita ingin membuat secara satu lembar saja seperti itu ya, tidak menggunakan berdasarkan bagian-bagian ataupun form yang terpisah-pisah.
Nah, kita ingin melihat misalnya anggota rumah tangga, ada usia, jenis kelamin, ya, kemudian ada informasi rumah tangga, ada sumber pendapatan dan status kepemilikan rumah. Nah, caranya kita tinggal memilih yang mana ingin kita buatkan ke dalam form ini. Ya, langkah mudahnya kita coba lihat di dalam PDF tadi yang ada kuesioner, kita ingin membuat formnya seperti ini. Jadi kode rumah tangga di sebelahnya ada kuesioner rumah tangga. Caranya adalah kode rumah tangga ini kita bisa pindahkan dengan klik, ya, tekan dan pindahkan. Kemudian ini kita pindahkan ke bawah sesuai yang ada di kuesioner kita tadi. Kemudian di sampingnya itu, ya, ada kuesioner rumah tangga dengan cara kita klik kanan, kemudian add text, kemudian buatkan kuesioner. Nah, kemudian untuk membuat ke bawah, tekan Ctrl, kemudian Enter. Kemudian rumah tangga. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini bisa kita text property. Misalnya kalau mau ingin mengubah warna atau mengubah custom font, bisa menggunakan ini. Kita gunakan seperti ini saja. Ya, atau mau mengubah misalnya text property agar di tengah bagian kuesionernya bisa dengan spasi, ya. Geser, kemudian pilih OK. Kemudian seperti yang kita lihat, ya, di dalam kuesioner ini dia menggunakan tabel, ya. Kita bisa buatkan dengan cara klik di sini, kemudian add box. Kemudian pilih salah satu yang ingin kalian pilih, misalnya kita pilih yang thin border ini, kemudian kita buatkan. Dan drag, kan hasilnya seperti ini. Oke, kita tutup, kemudian kita geser kembali agar sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya kita menggunakan pilihan ini, ya, untuk anggota rumah tangga. Misalnya kita tidak perlu membuat box, ya, hanya kita memilih, tekan dan drag ke dalam form ini. Kemudian ada drag option, ya, kita pilih OK. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini, hampir sama dengan yang ada di dalam kuesioner ini. Hanya saja kalau di kuesioner kita ada bagian anggota rumah tangga yang tidak ada di dalam formnya ini. Untuk itu kita buatkan dengan cara add text, kemudian ketikkan anggota rumah tangga. Kita pilih OK. Kita geser sesuai keinginan kita. Kemudian di sini kita geser dengan cara pastikan tabel ini sudah aktif untuk digeser, ya. Iya, dengan cara seperti ini, kemudian pindahkan. Kemudian bisa diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk misalnya usia, ya, di form kuesioner kita tidak ada labelnya, ya. Sedangkan untuk jenis kelamin ada 1 perempuan, 2 laki-laki. Untuk menambahkannya, klik di bagian kolom tersebut, kemudian column properties, kemudian tekan Ctrl, tekan Enter, kemudian ketikkan misalnya di sini sesuai kuesioner perempuan 1, kemudian laki-laki 2. Nah, di sini bisa dipilih, ya, center, kemudian pilih middle, kemudian pilih OK. Seterusnya untuk pendidikan, ya, pendidikan kita ubah dengan cara yang sama, column properties,
kemudian pendidikan, tekan Ctrl dan tekan Enter, kemudian 1, tidak tamat SD, kemudian di sampingnya kita spasi 2, tamat SD sederajat, kemudian tekan Ctrl Enter, 3, kita ketikkan lagi tamat SMP sederajat, ya. Kemudian 4, tamat SMA sederajat, kemudian tekan Ctrl dan tekan Enter, 5, perguruan tinggi. Oke, kita pilih lagi untuk horizontal alignment-nya, kita pilih center, kemudian vertikalnya kita pilih middle. Kita pilih OK. Maka sudah muncul sesuai dengan yang ada di dalam kuesioner. Kita bergeser lagi untuk status pernikahan. Ya, ini kita pastikan dulu agar muncul. Oke. Status pernikahan, kita pilih column properties, kemudian Ctrl Enter, 1, menikah, kemudian 2, belum menikah. Kemudian pilih lagi center, kemudian middle, kemudian OK. Ya, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, ya. Bagaimana mungkin sesuai dengan selera masing-masing. Seperti itu. Nah, sedangkan agar rapi kita sesuaikan juga dengan lebar yang ada di dalam judul dari kuesioner kita. Nah, oke, untuk anggota rumah tangga kita buatkan juga boxnya dengan pilih, kemudian drag sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, kemudian di sini kalau kita lihat di bagian usia dan juga jenis kelamin, ya ini belum rapi, kita tekan Ctrl, tekan kolomnya, kemudian klik kanan, column properties, kemudian pilih di vertikalnya middle, horizontalnya center, kemudian pilih OK. Ya, maka sudah bisa kita lihat lebih rapi dari yang tadi. Nah, untuk merapikannya mungkin teman-teman bisa lakukan dengan santai ketika sudah mempraktikkannya di device kalian sendiri. Ya. Kemudian kita lihat bahwa untuk berikutnya ada informasi rumah tangga. Namun ini bisa kita buatkan untuk menyesuaikan dengan kuesionernya. Jadi 1 sampai 12 semoga muncul. Sampai 10 ini bisa sebenarnya digeser. Iya, sampai ke bawah. Tunggu aktif jendela untuk menggesernya. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk merapikannya silahkan kita geser kembali yang anggota rumah tangga, kemudian sisi margin kiri dan margin kanan kita sesuaikan juga. Kode rumah tangga juga kita geser. Kemudian di bagian sini kita geser kembali. Iya, sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat informasi rumah tangga dengan klik, ya. Kemudian tekan geser ke bagian form ini. Kemudian drag optionnya pilih OK. Maka ada 2, yaitu sumber pendapatan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kuesioner. Kemudian di sini ada status kepemilikan rumah. Iya. Mungkin kita buat ke bawah dengan klik semuanya. Geser. Kemudian bisa teman-teman kita ratakan dengan cara pilih terlebih dahulu, kemudian pilih yang ini, kemudian horizontal.
Oke. Kemudian untuk di kuesioner, ya, kita lihat di informasi rumah tangga, kita butuh satu bagian untuk informasi rumah tangga. Dengan cara yang sama, kita add text. Kemudian di sini informasi rumah tangga. Kemudian pilih OK. Kemudian di sini pindahkan. Kemudian buatkan box yang khusus, ya. Sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Kemudian status kepemilikan rumah ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian ini kita geser. Iya, kita geser lagi ke rapi. Nah, di dalam kuesioner kita bisa melihat bahwa sumber pendapatan labelnya ada 4, upah laba usaha, yang kita tambahkan dengan cara add text. Kemudian 1 itu upah, kemudian 2 laba usaha, kemudian 3 transfer masuk, oke. Kemudian yang keempat, kita coba lihat pendapatan kepemilikan. Pendapatan kepemilikan. Kemudian kita pilih OK. Kita pindahkan di bawah sumber pendapatan. OK. Kemudian kita lanjutkan untuk status kepemilikan rumah itu. Add text, kemudian 1 kita buat milik sendiri. Kemudian kedua sewa. Kemudian kita tekan enter. OK. Kemudian kita pindahkan agar rapi. Ya. Kita lihat di kuesioner dia membutuhkan tabel lagi. Dengan cara yang sama kita buatkan boxnya. Oke. Kemudian kita tutup biar kita bisa perbesar dan perkecil sesuai kebutuhan. Bahkan ini bisa digeser agar lebih rapi. Iya, geser kembali sumber pendapatan. Oke. Overall sudah semua kita buatkan ke dalam data entry aplikasi, mulai dari kode rumah tangga, kuesioner rumah tangga. Kalau teman-teman ingin misalnya mengubah jenis hurufnya, bisa juga. Silahkan klik di bagian teks yang ingin diubah, kemudian text properties, kemudian use custom form, kemudian choose form. Misalnya kalian pakai yang reguler, misal kita pilih OK dan kita pilih OK. Bahkan warnanya jika bisa diubah, misalnya warna biru, OK, maka akan berubah menjadi warna biru. Ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, coba kita bandingkan dengan kuesionernya. Ya, overall sama teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Hanya saja untuk mengaktifkan ini ketika nanti kita ingin buat entry datanya, nanti tunggu di langkah berikutnya. Ya, untuk video kali ini demikian, semoga terbantu. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe dan share. Terima kasih.